Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Nyomani Grace Putri dari kelas 4B Akuntansi Bisnis Digital Politeknik Negeri Lampung. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial untuk pembuatan aplikasi di Power Apps menggunakan SharePoint. Oke, untuk data yang kita gunakan itu dari data Excel ya teman-teman. Sebelum mulai kita harus mengimpor data Excel ke Power Apps. Nah, caranya seperti berikut. Pertama yaitu mulai dengan data. Kemudian kita pilih buat dengan daftar SharePoint. Setelah itu kita pilih tombol atau kode yang di ujung, kita pilih peluncur aplikasi untuk memilih SharePoint dan kita klik SharePoint untuk mengimpor data dari Excel ya teman-teman. Setelah masuk ke SharePoint-nya, kemudian kita pilih Create Sheet dan Team Sheet, lalu Standard Team dan Use Template. Kemudian kita ubah menjadi nama data konsumen PT Surya Abadi. Nah, setelah tulisannya hijau seperti ini berarti nama yang kita gunakan dapat digunakan ya teman-teman. Kemudian kita next. Kita ubah terlebih dahulu untuk bahasanya menggunakan bahasa Indonesia. Setelah itu, nah di sini adalah data untuk kita dapat mengundang teman kita untuk dapat menggunakan data yang kita buat. Ini saya mengundang teman saya, itu Natasha, kemudian Sonia, Dina, dan yang terakhir Putri. Nah teman-teman, bagian ini merupakan bagian untuk mengundang teman-teman kita untuk bisa atau dapat membuka data yang kita gunakan atau kita buat. Jadi untuk pemilihan membersnya ini teman-teman harus memilih anggota atau members yang bisa atau memang diwajibkan untuk menggunakan data yang teman-teman buat ya. Kemudian setelah itu kita finish. Nah, setelah itu kita untuk memilih file Excel yang akan kita impor, kita bisa menggunakan tambah untuk baru, daftar baru. Setelah itu kita pilih dari Excel, karena data kita dari Excel. Unggah file. Kita pilih database konsumen. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, untuk data Excel atau format di Excel nanti akan saya jelaskan ya teman-teman di akhir video, karena untuk format Excel harus sesuai dengan ketentuan teman-teman, karena kalau tidak maka tidak akan bisa aplikasi Power Apps ini membuat aplikasi data yang kita inginkan, karena format-format tersebut sangat amatlah berpengaruh ya teman-teman saat kita membuat aplikasi. Kemudian untuk nama-nama ini saya akan memilih tabel nama sebagai tabel pilihan atau choice untuk mencari data lainnya, sehingga saat saya memilih nama Santi, maka data alamat, nomor HP, dan produk yang diminati akan muncul bersamaan dengan data yang saya pilih. Hal ini bisa membantu kita apabila data-data yang terlalu banyak, kita tidak perlu bingung-bingung gitu teman-teman. Jadi sudah ada
kode yang bisa kita pilih untuk melihat seluruh data yang ingin kita ketahui. Sebentar teman-teman. Nah, setelah itu untuk menyimpan kita ubah dulu ya untuk namanya, yaitu database konsumen PT Surya Abadi. Kemudian kita klik untuk membuat. Nah, ini kita sedang menyimpan data Excel di SharePoint ya teman-teman, untuk kita gunakan di Power Apps nantinya. Nah, setelah tersimpan data-data di SharePoint, kemudian untuk membuat aplikasinya kita kembali lagi di aplikasi Power Apps. Nah, nanti tampilan seperti ini teman-teman. Cuman teman-teman pasti bingung untuk kembali ke tampilan tersebut seperti apa, sehingga saya ulang ya teman-teman. Oke, dari bagian beranda atau home, kemudian teman-teman bisa memilih mulai dengan data, kemudian buat dengan daftar SharePoint. Sebentar ya teman-teman, karena sinyalnya lumayan susah. Nah, setelah itu untuk masukkan data konsumen PT Surya Abadi yang telah kita buat ke Power Apps, kita bisa masukkan link yang ada di data konsumen yang telah kita buat. Nah, kita kopas aja untuk linknya. Kita kopas sampai nama database kita. Terus sebentar teman-teman, nggak susah ya. Setelah kita kopas, kita masukkan, lalu kita sambung. Nah, ini merupakan data-data yang kita buat tadi, sudah masuk ke Power Apps ya teman-teman. Kemudian kita klik untuk memilih. Tunggu ya teman-teman. Nah, ini tadi data-data yang kita buat di SharePoint sudah masuk di Power Apps ini sendiri. Setelah itu, setelah data ini masuk dan tidak ada kesalahan ya teman-teman. Apabila terdapat kesalahan, maka kita tidak akan dapat membuat aplikasi di Power Apps. Biasanya kesalahan-kesalahan tersebut ada di format Excel yang kita gunakan. Nah, untuk format-format Excel yang akan kita gunakan itu nanti akan saya jelaskan di akhir video ya teman-teman. Nah, setelah format-format kita dapat digunakan atau tidak ada kesalahan, maka kita langsung membuat aplikasi. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Apabila sudah ada fitur seperti ini, maka data-data yang kita impor ke aplikasi Power Apps sudah menjadi aplikasi. Oke, mohon bersabar ya teman-teman, karena sinyalnya kurang bagus sepertinya. Nah, tambahkan ke aplikasi Anda. Nah, apabila seperti ini, maka berarti data-data kita sudah menjadi aplikasi di Power Apps. Oke, kita lihat ya teman-teman. Nah, apabila saya memilih untuk nama Pipih Anggraini di judul 2 atau ID 2, maka semua data-data Pipih akan ikut serta dalam nama yang saya pilih. Nah,
untuk aplikasi ini itu memudahkan teman-teman untuk mencari data yang tersimpan. Apabila data-data terlalu banyak, maka teman-teman akan lebih mudah untuk mencarinya apabila menggunakan aplikasi seperti ini. Baik, setelah menjadi aplikasi seperti ini, agar format-format tersebut tidak hilang di Power Apps, maka teman-teman bisa simpan, bisa menggunakan Ctrl S maupun klik tombol di ujung seperti ini, teman-teman. Oke, sahabat teman-teman. Nah, semua perubahan sudah tersimpan di Power Apps. Jadi aplikasi teman-teman bakal tersimpan di Power Apps juga ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang terkait apa saja sih yang harus diperhatikan dalam data-data di Excel untuk kita impor ke Power Apps agar tidak terjadi kesalahan. Oke teman-teman, kita lanjut ya untuk mengetahui format-format seperti apa sih data-data yang bisa kita gunakan untuk mengimpor ke Power Apps. Jadi data yang saya buat itu dari data Excel nih teman-teman. Itu ada nomor 1, 2, 3, ini bisa kita ganti menjadi ID pelanggan ataupun huruf-huruf yang lumayan memiliki karakter gitu ya teman-teman untuk mencari data nama pelanggan kita. Di sini saya menggunakan nomor dulu nih teman-teman, atau bisa diganti dengan ID. Kemudian banyak sekali kesalahan data-data yang kita buat tidak dapat masuk ke SharePoint. Nah, salah satunya itu karena data yang kita buat tidak digunakan table. Nah, table yang digunakan itu table yang berada di Ctrl T ya teman-teman. Nah, seperti ini. Table seperti ini nih teman-teman yang dapat digunakan. Apabila menggunakan table seperti yang ada di font, itu tidak akan bisa mengakses di SharePoint, sehingga data-data teman-teman juga tidak dapat masuk ke SharePoint nih teman-teman, karena data seperti nama, nomor handphone itu akan berantakan sehingga tidak dapat diakses oleh aplikasi. Kemudian kesalahan atau permasalahan selanjutnya yaitu berada di huruf teman-teman. Salah satunya ada di tanggal transaksi. Nah, apabila tanggal transaksi kita ubah menjadi huruf semua seperti 015 01 2014 itu ini juga tidak akan bentar teman-teman, itu juga akan membuat format di SharePoint tidak dapat mengakses ya teman-teman, karena informasi yang kita buat itu harus dapat bisa dapat diakses oleh SharePoint ini sendiri. Nah, salah satunya cara untuk dapat mengakses tersebut, format yang kita gunakan bisa menggunakan format seperti contoh yang saya gunakan ini, itu 15 Mei 2014. Seperti ini ya teman-teman, untuk format yang dapat digunakan agar bisa mengakses di SharePoint. Ini untuk bagian transaksi teman-teman. Untuk nomor HP itu tidak ada, kemudian alamat juga tidak ada, kemudian produk yang diminati juga tidak ada. Kemungkinan permasalahan-permasalahan tersebut ada di tanggal transaksi dan pada pemilihan data yang akan kita gunakan fitur choice atau pilihan untuk menjadi
menu utama untuk kita memilih sebuah data. Nah, tadi kan di SharePoint saya memilih nama yang diubah menjadi pilihan atau choice untuk memilih suatu data yang ingin saya pilih, yang ingin saya cari. Misalnya apabila saya memilih Santi, itu saya juga dapat melihat produk yang diminati apa saja. Jadi teman-teman untuk itu harus memilih kolom-kolom yang dapat teman-teman jadikan untuk petunjuk data yang ingin teman-teman cari. Misalnya nih ID pelanggan ataupun daftar atau ref akun dan nomor-nomor akun yang teman-teman butuhkan. Baik, mungkin cukup sekian dari saya untuk penjelasan pembuatan Power Apps pada kali ini. Terima kasih. Apabila terdapat tutur kata yang kurang sopan, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di tugas selanjutnya. Terima kasih.